Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Al Ibro yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar untuk pagi ini. Sebelumnya saya mau pengen bertanya dulu sama teman-teman semuanya. Mungkin semua di sini sudah mengenal Montessori ya. Kita sudah nggak asing lagi dengan Montessori. Lalu banyak sih yang mengaplikasikan, bisa nggak sih sebenarnya diaplikasikan di rumah gitu. Banyak juga bagaimana misalnya kalau misalnya saya harus mengaplikasikannya di rumah. Hari ini kita semua saling belajar tentang Montessori at home. Hari ini kita belajar tentang Montessori at home. Slide selanjutnya mungkin bisa dibantu. Nah, kita mengenal bahwa Montessori itu dikenal sebagai pendidikan usia dini. Namun sebenarnya Montessori itu bisa diaplikasikan untuk anak-anak yang sudah bersekolah atau usia sekolah. Nah, kita juga mengenal bahwa Montessori itu adalah dibawa oleh Dr. Maria Montessori, yang juga seorang dokter pertama wanita dari Italia. Menggunakan beberapa material yang bisa disebut dengan aparatus Montessori. Dan cerita sedikit suksesnya Montessori ya, bahwa pada tahun 1907 beliau bisa membangun rumah pertama Montessori yang bernama Casa de Bambini, yang kemudian 1 tahun setelahnya lahirlah pendidikan Montessori. Jadi mungkin sudah ada sekitar kurang lebih 100 tahun ya. Nah, sebenarnya Montessori ini tidak hanya untuk pengajaran aja, jadi tidak sebatas dengan aparatusnya, tapi kita juga belajar tentang filosofinya. Nah, Montessori ini juga merupakan pendekatan untuk menghargai dan mengikuti fitrah seorang anak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Montessori tidak sebatas hanya dengan aparatus, tapi juga ada filosofi yang mengikuti fitrah seorang anak. Boleh dibantu slide selanjutnya? Untuk kita sebelum langkah lebih jauh, bagaimana sih Montessori itu? Kadang Montessori itu alatnya kalau misalnya diaplikasikan di rumah itu gimana ya gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sekolah gitu ya, semua berjajar rapi, indah gitu ya. Bisa nggak sih sebenarnya diaplikasikan di rumah gitu? Nah, untuk sebelum kita mengaplikasikan di rumah, kita bisa melihat prinsip-prinsip dasar dari Montessori. Kita akan belajar tentang filosofi, ada prepare environment atau lingkungan yang dipersiapkan, juga seorang directress. Tentunya kalau directress ini, kalau misalnya di rumah, mungkin bisa orang tua, bisa juga papa, mama, atau mungkin juga bisa kakek atau neneknya. Bisa juga mungkin ada ART juga bisa. Bisa dibantu next selanjutnya. Nah, hari ini kita belajar sebentar tentang filosofi Montessori. Kita belajar ada 3 tentang filosofi Montessori, beberapa. Habis itu pertama ada observant mind. Proses di mana anak mendapatkan pengetahuan dari lingkungan, di mana kalau kita melihat bahwa observant mind itu seperti spons. Nah, spons ini itu kita kan layaknya seperti kalau kita taruh spons itu di mangkok yang ada isinya air beras, cucian yang bersih dan wangi. Tentunya habis itu kita bisa menghasilkan spons yang wangi, bersih. Lain lagi kalau misalnya kita kasih spons itu ke dalam mangkok yang keruh, mangkok yang kotor, tentunya habis itu sponsnya pun juga pasti akan mengakibatkan spons yang keruh. Nah, anak-anak tuh seperti itu sebenarnya. Jadi dia sebisa mungkin itu ada dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang bahagia, yang tentunya akan menunjang tumbuh kembang anak-anak. Yang kedua adalah tahap perkembangan. Nah, dalam Montessori ini ada 4 tahap perkembangan, di mana setiap tahapannya ini memiliki sifat-sifat yang unik. 4 tahap perkembangan ini dimulai umurnya berkisar antara 0 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 18, 18 sampai 24. Seperti saya katakan bahwa tiap tahapnya memiliki keunikan sendiri-sendiri. Lalu ada sensitive period.
di mana ada periode tertentu hidup anak dapat memunculkan sesuatu yang bisa kita untuk pelajari lagi. Nah, sensitive period ini sangat membantu untuk tahapan perkembangan anak. Jadi mereka bertiga ini saling berhubungan sebenarnya. Ada beberapa tahap sensitive period yang tentunya akan sangat membantu kita sebagai orang tua agar bisa menjadi anak bertumbuh kembangnya secara maksimal. Mungkin boleh dibantu? Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada tahapan perkembangan menurut Dr. Maria Montessori. Kita bisa lihat dari 0 sampai 6 itu adalah tahap pertama, ini anak-anak baru lahir sampai umur 6 tahun. Bisa dilihat ada common sensitive-nya, ada movement, language, order, lalu ada small object, dan tentunya anak-anak di sini ini kan semuanya umurnya masih di bawah, rata-rata di bawah 5 tahun ya. Jadi sebisa mungkin kita juga bisa fokus pada anak-anak itu sendiri. Karena anak-anak di sini kan biasanya gerakannya juga masih banyak ya. Masih banyak membutuhkan motorik kasar juga lebih banyak lagi. Nah, lalu yang kedua adalah anak-anak umur 6 sampai 12 di mana anak-anak ini sudah mulai rasa ingin untuk bergaul, punya bersosialisasi sama teman-teman. Jadi kadang ada merasa kayak gini, anak saya ini umur 3 tahun, ini kan masih mau sendiri aja, karena itu tiba-tiba terjadi sama anak saya gitu kan. Banyak orang, aduh, ayo dong anaknya main gitu kan sama temen-temennya gitu kan. Nah, kita nggak sadar pada waktu anak umur 0 sampai 6 sebenarnya dia itu masih fokusnya pada dirinya sendiri. Tapi begitu umur 6 sampai umur 12 dia tumbuh untuk rasa bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu pada tahap lain ini anak-anak sebentar, ada suaranya kurang jernih ya. Ini bisa dimatikan ya di sini ya. Sebentar ya, biar mohon maaf sebentar. Mungkin mau di offin suaranya. Oh sudah. Oh, atau kena juga pun ini. Oh ya. Oh ya, saya udah coba deketin suaranya lagi ya. Saya ulangi lagi untuk tahapan yang kedua, tahap anak-anak. Untuk tahap anak-anak ini, anak-anak lebih bisa untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Lalu mulai dari sini, anak-anak sudah mulai tahapan berpikir abstrak. Beda dengan tahapan sebelumnya, di mana anak-anak ini berpikirnya hanya konkret aja, banyak kan. Maka dari itu juga Montessori memfasilitasi bahwa di bawah umur 6 tahun ini, anak-anak rata-rata belajar dengan satu hal yang konkret. Lalu di tahapan selanjutnya, kita ada tahapan, kalau disebut adalah bahasa Indonesia adalah remaja. Ini masa-masa yang agak-agak susah memang gitu kan. Jadi anak-anak tuh sudah mulai ada ketertarikan dengan idola, dia sudah mengidolakan seseorang untuk jadi idola. Kalau kita dari umur 0 sampai 6, 6 sampai 12 ini kita bisa memupuk anak, kita bisa memanfaatkan benar tahapan perkembangan ini secara maksimal, anak bisa bukan hanya mengidolakan, tapi idola pertama mereka adalah orang tua. Tentunya kita semua sebagai orang tua, pengen anaknya pengen tetap mengidolakan orang tuanya sampai mungkin besar nanti. Nah, pada masa-masa ini mungkin anak mulai sedikit mencari jati diri sebelum dia untuk beranjak ke tahap dewasa ketika umur 18 sampai 24. Di mana dia sudah mulai matang lagi, secara fisiknya sudah matang, mentalnya juga sudah matang, lalu juga sudah jauh-jauh lebih mandiri dibandingkan tahapan sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa dibantu selanjutnya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan yaitu prepare environment. Ya, lingkungan yang siapkan itu sebenarnya harus menyenangkan, terus juga mendukung pertumbuhan positif dan spontanitas. Sebenarnya kayak layaknya kita orang kerja gitu ya. Anak-anak itu pasti tentunya juga butuh ruang kerja. Seperti kayak mama gitu. Biasanya mama mana sih ruang kerjanya gitu. Oh, mama tuh biasanya ruang kerjanya di dapur gitu. Kan kita punya ada kebebasan. Nah, di ruang dapur itu kita bisa berkreasi. Sama juga dengan anak-anak sebenarnya. Nah, Montessori itu percaya bahwa kebebasan untuk anak itu bergantung pada perkembangan sebelumnya. Tapi, walaupun ada kebebasan, di Montessori itu tentunya menganut freedom within limit, atau kebebasan dengan batas. Jadi, kebebasan di sini juga termasuk dengan alat-alat dan materialnya. Jadi,
Nggak harus sembarangan kita mainkan bebas, tapi ada batasnya. Kayak misalnya ternyata batasnya seperti apa sih gitu. Bisa aja batasnya gini, asalkan penggunaan materialnya itu aman dan nyaman. Belum tentu aja aman buat kita sendiri sebagai yang memainkan, memperagakan alat itu, aman dan nyaman buat saya sendiri, buat teman-teman yang ada di sekelilingnya, buat lingkungan, dan juga buat alatnya sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya adalah nyata dan alami. Nah, lingkungan Montessori didasarkan pada kenyataan dan alam. Sering banget kan kita lihat kalau materialnya dari kaca, logam, kayu. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang orang dewasa itu yang bisa lakukan dan anak-anak lihat setiap hari. Jadi kan nggak lucu juga ya kalau misalnya orang dewasa pakainya sesuatu yang keramik kayak di rumah gitu kan, anak-anak dikasih yang plastik dengan harapan biar nggak gampang pecah misalnya, atau biar nggak bisa terluka kalau jatuh. Padahal sebenarnya kalau kita sesuaikan dengan yang nyata dan alami itu, anak-anak pasti kalau misalnya pecah juga bisa belajar kan, oh ternyata ini kalau pecah, kalau jatuh pasti pecah dan bisa terluka gitu. Nah, lalu bahwa material Montessori itu mempunyai self control. Jadi ini terutama pada area-area sensorial. Jadi tanpa orang dewasa sebenarnya material Montessori itu anak-anak bisa tanpa koreksi dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Jadi dia bisa mengontrol sendiri, oh karena ini salah ya gitu. Nah, kita dibantu next selanjutnya. Nah, selain itu ada susunan dan keteraturan. Susunan material dan presentasi material disajikan dari urutan yang sederhana dan kompleks, lalu konkret dan abstrak. Kadang saya nggak lucu juga ya, tiba-tiba anak dikasihkan sesuatu yang susah gitu. Pasti dia akan kayak putus tengah jalan, apa sih ini susah? Coba sesuatu itu dibuat aktivitas yang bertahap, dari yang sederhana ke yang kompleks. Tentunya rentang konsentrasinya pun akan berbeda, akan bertambah pula. Nah, di sini juga sebenarnya material-material Montessori itu juga melatih anak untuk berkonsentrasi atau meningkatkan konsentrasi anak, serta dari konkret ke abstrak. Seperti kita lihat bahwa kalau konkret itu bisa dipegang secara nyata, bisa dirasakan melalui indranya, lalu lama-kelamaan dari konsep abstraknya itu akan muncul. Seiring dengan tadi tumbuh perkembangan anak, bahwa anak umur 0 sampai 6 mereka masih berpikiran konkret. Lalu setelah itu dia mulai muncul pemikiran abstraknya. Lalu ada suasana dan keindahan. Jadi harus ada atmosfer keindahan, terus ada minim gangguan. Biasanya nih kalau misalnya di Montessori dindingnya tuh polos, kita nggak ada bergambar atau apa juga untuk biar anak-anak nggak terganggu. Lalu mendukung perkembangan hidup anak. Jadi kalau misalnya kalau di rumah, kalau misalnya anak lahir lebih dari satu, kita bisa tuh melihat bahwa anak bisa melatih untuk tanggung jawab, untuk kolaborasi dengan adik ataupun juga dengan kakaknya. Ini juga tentunya nanti akan dibawa dalam kehidupan nyata ketika keluar dari rumah. Next selanjutnya. Nah, banyak banget dari manfaat dari prepared environment ini, tentunya kemandirian. Jadi ketika lingkungan itu sudah disiapkan sama kita sebagai orang dewasa, anak kan ada kemandirian, di mana dia akan mengambil dan mengembalikan sendiri material-materialnya. Lalu habis itu nggak tanpa anak sadari adalah memupuk rasa kemandiriannya. Nah, sebisa mungkin batasi kita melayani anak kalau anak itu sudah mandiri. Nah, dari rasa mandirian ini, kalau merasa anak udah bisa, pasti dia akan punya rasa percaya diri bagi anak-anak itu sendiri. Lalu tumbuh kedisiplinan. Secara otomatis, kalau anak udah selesai, biasanya dia akan kembalikan. Dan itu tanpa kita harus ngomel-ngomel. Bayangkan kalau misalnya kita harus ngomel-ngomel, udah kitanya keluar energi, anaknya juga kadang, ngapain sih mah, itu mesti harus beresin gitu. Nah, dari ini sebenarnya kita bisa memupuk kedisiplinan diri pada anak. Kalau anak sudah berdisiplin, sudah percaya diri dan punya rasa kemandirian, tentunya anak bisa melakukan rasa kebahagiaan ketika mereka bermain dengan aktivitas Montessori. Next. Nah, bayangin kan ya, tadi kita udah bahas sedikit tentang prepared environment, lalu belajar filosofi. Kadang bayangin, udah kayak bayangin gitu kalau misalnya, bisa nggak sih, apalagi rumahku tuh nggak besar gitu kan. Terus habis itu bisa nggak sih kalau aku cuma maksimalkan sudut ruangan, terus langkah-langkahnya menyiapkan Montessori di rumah itu apa gitu. Mungkin next selanjutnya.
Nah, tahap yang pertama nih, yang harus benar-benar bisa dilakukan adalah declutter. Atau kita, dalam bahasa Indonesia ini kita memilih dan bersih-bersih. Jadi declutter itu adalah tahap pertama. Kita benar-benar bisa memisahkan material, mau didonasikan atau yang bisa masih digunakan, atau mau kita simpan nanti untuk rotasi. Bayangin aja kayak kita misalnya punya baju satu lemari yang kadang tuh mungkin kelihatannya banyak banget ya bajunya, tapi kadang dipakai cuma itu aja tanpa kita sadar bahwa yang lainnya yang nggak dipakai itu sebenarnya mungkin sudah nggak kita perlukan kembali gitu. Mungkin bisa kita donasikan atau kita pre-love-kan gitu, atau juga mungkin kita simpan untuk barangkali masih ada yang kita pakai lagi. Sama dengan mainan sebenarnya. Nah, sebenarnya dengan decluttering ini tentunya lingkungan rumah jauh lebih tertib dan menarik. Tapi kita bisa mungkin boleh ajak anak-anak untuk memilih mainan. Kan mainan itu kan kadang kita punya status, mainan ini punya siapa ya? Oh, mainan ini punya anak. Boleh nggak kalau misalnya kita donasikan atau kita mau kita pre-love-kan? Kita bilang sama anak, boleh nggak misalnya mainan ini karena sudah nggak digunakan, kita kasihkan ke siapa? Atau kita mau kita mau jual kembali, atau kita simpan, kira-kira kamu masih butuh nggak? Nah, kenapa ajak anak ikut memilih dan berusaha untuk minta izin ke anak-anak? Karena mungkin bisa saja status mainannya itu atau status material itu punya anaknya. Jadi biarkan anak untuk mengelola haknya sebagai dia kalau bukan punyanya itu kita harus minta izin. Begitu juga dengan orang tua yang ada di rumah. Mungkin next. Jadi penting banget declutter untuk sebagai tahap pertama. Nah, setelah declutter ini kita bisa memberi label material yang ada. Ini kita bisa juga untuk membantu atau memperkaya kosakata anak. Ya. Kalau misalnya nih anaknya lagi suka nulis gitu kan, atau lagi suka baca, bisa aja loh tahap memberi label ini jadi bahan pembelajaran atau aktivitas anak di rumah. Nah, pernah nggak kebayang kalau misalnya nanti kita ketika punya anak, kita akan bermontessori. Saya sendiri dulu ketika menikah dan punya anak, mungkin nggak akan bayangkan kalau saya akan pakai metode Montessori di rumah. Nah, banyak ada yang pernah bilang gitu kan, rumah saya ini nggak didesain Montessori, jadi nggak bisa dong gitu kan. Kita rumahnya rata-rata di Indonesia pasti rumahnya umum-umum aja kan. Nah, bisa kursi stool ini bisa membantu anak untuk misalnya beraktivitas kayak di dapur, terus untuk meraih tempat-tempat yang tinggi. Nah, kadang bisa saya nggak punya kursi stool, apakah harus beli? Sebenarnya nggak harus beli sih gitu. Kadang kita bisa maksimalkan pakai kursi. Tentunya kita sampaikan bagaimana rasa aman dan nyaman menggunakan kursi untuk mengambil atau melakukan aktivitas di tempat yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya kadang tuh anak suka kayak gini. Ketika dia ngambil kursi pakai kursi biasa, oh ternyata nggak sampai ya. Dia ambil kursi lagi dia yang lebih tinggi lagi. Nah, sebenarnya anak di sini sudah belajar tentang problem solving. Di mana ketika aku nggak pakai kursi ini ternyata aku nggak nyampe gitu kan. Habis itu pakai kursi yang lebih tinggi ternyata aku bisa lebih nyampe gitu. Nah, seperti ini sebenarnya anak-anak jauh bisa untuk mengasah problem solving dari anak itu sendiri. Lalu penyediaan alat-alat bersihin dengan ukuran anak-anak. Kenapa harus dengan ukuran anak-anak? Karena biasanya kalau misalnya pakai ukuran kita orang dewasa, anak-anak akan kesulitan ya. Misalnya kita menyapu, kan gagangnya atau sticknya itu kan panjang. Nah, akhirnya disediakan alat kebersihan dengan ukuran anak-anak. Lalu sebenarnya apa aja sih kebersihan ya? Untuk anak-anak biasanya standar aja ya, kecil misalnya kemoceng. Lalu kalau misalnya kain pel juga kain biasa aja sebenarnya, karena biasa tumpahan anak itu kan nggak banyak ya. Nah, itu bisa disediakan untuk memfasilitasi yang ada di rumah. Mungkin next. Nah, selanjutnya kita bisa dedikasikan peralatan art and craft. Ini kebetulan art and craft di rumah saya. Jadi saya punya sudut art and craft untuk anak-anak, di mana anak-anak biasa melakukan art and craft itu di sini, gitu kan. Memang sengaja saya pisahkan antara Montessori, yang di Montessori yang di rumah itu di dalam ruangan, dalam kamar maksudnya. Nah, ini lebih di depan ruangan. Kenapa? Karena dipisah. Karena kita kan kalau di Montessori itu kan semua materialnya kayu. Kalau misalnya di art and craft itu suatu ruangan yang untuk mengekspresikan diri. Pernah nggak sih kita ngelihat ke dalam studio lukis misalnya? Bahkan seorang pelukis handal bisa aja catnya tuh ciprat ke sana, ciprat ke sini, dan mungkin juga
lebih messy dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Nah, gunanya dipisah ini karena supaya material dari material Montessori ini juga tentunya tidak terganggu dengan misalnya cat, lalu dengan misalnya kuas yang misalnya udah jatuh dan lain sebagainya. Tapi walaupun misalnya dipisah, mereka sebenarnya masih ada berhubungan. Lalu ketika di art and craft dipisah ini, di sudut ruangan art and jauh lebih ekspresif, anak bisa mengeluarkan semua apa yang disenangi. Nah, bisa di sini. Lalu sebisa mungkin material-material art and craft ini juga digunakan untuk yang digunakan anak-anak juga berukuran anak-anak, dan usahakan juga catnya itu adalah tentunya yang aman untuk anak-anak. Boleh nggak sih kalau saya DIY cat? Boleh banget. Lalu misalnya nih kayak pemilihan cat juga sebisa mungkin yang gampang dicuci, terus nggak ada toksiknya, dan lain sebagainya. Lalu penting banget nih kayak dedikasikan tempat untuk mendisplay hasil karya anaknya. Itu yang ada di tembok itu sebenarnya hasil karya anak saya, satu lukisan dan satunya lagi ada tempat untuk misalnya dia nempelin catnya atau nempelin hasil lipatan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih harus dijadikan tempat untuk mendisplay? Karena kita berusaha untuk menghargai apa yang hasil dari usaha anak-anak itu sendiri. Dan anak kan pasti akan bangga kan, oh hasil saya ternyata dihargai ya sama mama sama papa dipajang. Lalu kalau misalnya tempatnya rumah saya nggak besar, gimana untuk dedikasikan? Yang ada di rumah saya ini sebenarnya kecil, mungkin sekitar 30 x 30 papannya. Jadi nggak terlalu besar gitu. Nah, kita punya kesepakatan sama anak gitu kan. Kalau misalnya ada karyamu yang baru, ya, kamu bisa tempelin di sini. Kira-kira di sini itu cuma muat 2 atau 3 karya. Nanti kalau ada karya yang baru, karya yang lama turun dulu ke bawah ya, karya yang baru di atas. Kalau ada karya baru lagi, tuh karya yang paling lama ini kita masukkan ke folder. Nah, folder ini dimasukkan ke folder ini mungkin bisa sebagai anak-anak mungkin kenang-kenangan nanti ketika dewasa, atau mungkin dia bisa buka-buka cerita, atau mungkin juga bisa menjadi portofolio. Next. Ya, nah kita ada persiapan makan. Kayaknya ini itu persiapan makan itu pasti hampir setiap hari dilakukan sama orang tua di rumah, sama kita-kita yang ada di rumah, pasti setiap hari, karena kita setiap hari pasti makan kan. Nah, persiapan makan ini kita bisa mengatur area makan atau juga area snack. Mungkin kalau misalnya anak bersekolah di rumah gitu ya, selama ini mungkin bisa mungkin selama kita bersekolah di rumah ini kita ada jam snack ya, kamu bisa siapkan ini sebelum kamu belajar di rumah, atau juga ketika mau makan pagi, siang, dan malam anak-anak juga dibantu. Nah, lalu mereka itu sebenarnya diberi kesempatan untuk bereskan. Kenapa? Karena ketika ada yang disiapkan pasti setelah selesai kita harus bereskan, itu tuntas satu pekerjaan. Lalu seperti dengan kata anak kayak, yuk kamu ikut mama untuk bekerja menyiapkan makanan, menyiapkan piring untuk disajikan ke keluarga. Anak tuh merasa, oh saya tuh walaupun kecil, tapi dianggap ya sama mama sama papa untuk menjadi bagian pekerjaan orang dewasa. Rata-rata pasti anak-anak itu kan kepingin bekerja layaknya orang dewasa. Cuma kadang kita orang dewasa bilang, udahlah gitu kan, biar kamu tahu beres aja. Padahal sebenarnya dengan kita ngomong tahu beres aja, nanti ketika kita membutuhkan bantuan atau kadang misalnya, kamu kok nggak mau bantu sih, kenapa? Padahal itu mungkin bisa dari sebelumnya kita pernah ngomong, udahlah kamu tahu beres aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi anak akan tahu prosesnya, kayak seperti sebelum makanan itu dihidangkan di meja makan, tentunya anak akan tahu, mama pasti akan prepare, motong sayur, bersihkan sayur, itu anak bisa jadi bagian sebenarnya. Jadi anak mengetahui prosesnya. Bahkan anak-anak itu jauh lebih cinta sama prosesnya dibandingkan hasilnya. Sedangkan kita berbeda. Orang dewasa jauh lebih mementingkan hasilnya dibandingkan prosesnya. Padahal sebenarnya menikmati proses itu jauh lebih penting dibandingkan hasilnya. Bisa dibantu, next? Nah, yang ketiga adalah kegiatan hidup sehari-hari. Nah, aktivitas kehidupan praktis sangatlah mudah untuk anak lakukan di rumah. Makanya saya bilang bahwa Montessori di rumah itu adalah lebih fleksibel dibandingkan di sekolah. Bahkan ketika anak-anak bangun dari tidurnya,
kita sudah bisa bermontessori gitu kan. Kok bisa sih gitu? Bisa dong, kita lipat. Bangun dari tempat tidur untuk berdiri dan mau ke kamar mandi pun juga sudah bermontessori. Melipat selimut sudah bermontessori. Sebenarnya simpel kan di rumah dan jauh sangat fleksibel dan waktunya pun juga tidak terbatas gitu. Lalu ada kegiatan kalau orang dewasa kita sebut tugas, tapi anak-anak lebih jauh melihatnya sebagai proses belajar. Nah, lalu kita bisa mengajak anak untuk terlibat pada kegiatan sehari-hari. Ini juga bisa kita kesepakatan sama anak. Kalau mungkin anaknya sudah agak besar ya, gitu. Boleh nggak? Karena pernah dia sama anak saya, Ma boleh nggak aku ikut jadi bagian kerja sehari-hari? Gimana kalau aku misalnya aku sapu halaman ya sore hari, gitu. Itu juga sudah bermontessori. Dan ini ketika anak sudah merasakan punya kesadaran atau pengen belajar dari dia sendiri, pasti dia akan menikmati selama proses pembelajaran itu. Jadi sebenarnya pembelajaran itu kan tidak harus selalu menulis. Dalam kegiatan sehari-hari pun sebenarnya anak-anak bisa belajar dan bisa menikmati prosesnya. Jadi selain itu, orang dewasa pun harus memfasilitasi untuk anak-anak selalu bisa berkegiatan hidup sehari-hari. Next, selanjutnya. Nah, dari semua tadi itu yang mulai dari decluttering, terus kita punya aktivitas hidup sehari-hari, terus persiapan makan, juga kita menetapkan keteraturan dan rutinitas. Kenapa sih harus teratur gitu? Nah, salah satu di periode sensitifnya Montessori itu adalah sensitif pada keteraturan. Dan ini kalau kita menetapkan keteraturan dan rutinitas, itu sudah berarti memfasilitasi anak pada sensitivitas keteraturan. Saya pernah nemuin gitu ya. Saya biasa naruh tempat sampah itu di belakang pintu. Nah, suatu ketika anak-anak itu sering buang sampah di situ kan. Nah, pas saya cuci tempat sampahnya, begitu saya keringkan, saya lupa nggak lagi ke situ. Nah, anak-anak itu, loh, kok nggak ada tempat sampah? Bisa aja waktu itu dia bisa marah, dia bisa nggak jadi buang sampah, atau bisa jadi sebenarnya dia langsung buang aja di situ, biasa juga di situ. Nah, dari situ sebenarnya anak-anak sudah tahu nih bahwa dia harus punya keteraturan untuk buang sampah di situ dan rutinnya buang sampahnya di situ. Atau mungkin dia bisa bertanya, mana tempat sampahnya? Kok nggak ada? Aku jadi nggak bisa buang sampah. Nah, bisa juga seperti itu. Bahkan mungkin juga ada mungkin yang suka kayak gini, home decor kadang. Home decor kan suka dipindah-pindah nih ya. Suka dipindah-pindah, lalu kadang anak suka yang jalan gini. Tiba-tiba kursinya yang tadinya di ujung, tiba-tiba di tengah. Anak tiba-tiba jalan aja, waktu pas sampai tengah dia nabrak. Mamanya suka marah, kenapa sih kamu itu gitu kan? Gitu nggak lihat kursi ya? Padahal mungkin anak itu sebenarnya udah teratur, kalau di situ nggak ada kursi dia jalan aja gitu. Makanya anak-anak sebenarnya udah cinta sama keteraturan. Kita sebagai orang dewasa usahakan mungkin untuk memfasilitasi rasa keteraturan dan rutinitas pada diri anak. Jadi anak tuh semacam punya kayak body clock gitu, alarm bentuk body clock. Misalnya kita biasa jam 9 untuk makan ya, pasti sebelum jam 9 kita udah deket-deket jam 9 nih, perut biasa udah kayak gimana, anak udah uring-uringan. Sebenarnya itu udah bentuk dari rasa keteraturan pada diri anak. Lalu selanjutnya, nah ini penting banget, direktris. Kalau di sekolah Montessori kita panggilnya direktris ya. Tapi mungkin kalau di rumah kita panggil ayah, ibu, mama, papa, terus juga mungkin kakek, nenek juga bisa diajak Montessori. Nah, direktris kalau di rumah kita tentunya sebagai penyedia lingkungan belajar Montessori dan kebutuhan belajar anak. Kita yang sediakan nih buat anak fasilitasi apa aja nih yang harus distimulus anak. Pemberian stimulus ke anak. Jadi kita bisa tuh melihat milestone anak apa sih sebelumnya yang belum dicapai sama anak saya, apa yang harus distimulus lagi dari anak saya. Ini kita yang menyediakan. Lalu kita menunjukkan material, bagaimana sih material itu gitu kan. Bagaimana kita caranya untuk melakukan presentasi. Lalu yang kita sering lupa nih, bahwa kita sebagai orang dewasa yang mendukung perkembangan anak adalah harus lebih sedikit bicaranya, tapi lebih banyak mengamati. Jadi anak-anak tuh jauh lebih bisa mengerti kita. Kan saya percaya bahwa anak-anak itu pasti akan lebih menangkap apa yang
dilakukan sama kita, bukan apa yang keluar dari mulut-mulut kita. Jadi kita tuh kalau misalnya anaknya, mungkin kalau dalam bermain Montessori, kalau anaknya salah, kita nggak usah tegur dulu, coba kita observasi lagi. Yang ketiga yaitu fokus pada proses dan bukan hanya sekedar hasil. Jadi kita tahu progresnya, misalnya dia bermain dengan misalnya pink power ya, hari ini dia bisa 3, dulu sebel banget sih, masa 10 aja nggak bisa, besoknya dia bisa tahu, dia bisa 4, 5, itu kita fokus ke situ, bukan dari hasilnya bisa numpuk 5. Nah, dan selanjutnya, nah ini ada beberapa setup atau tahap bermain ketika anak umur 6 sampai 12. Mungkin para teman-teman semua yang ada di sini, ada anaknya umur 6 sampai 12 tahun, kita bisa nih namanya setup corner bermain yang aman. Kita sebenarnya nggak harus memaksimalkan nggak harus pakai ruangan, nggak harus pakai rumah yang besar gitu kan. Rumah saya juga nggak besar-besar amat gitu kan. Kalau misalnya kita nggak bisa mendedikasikan satu ruangan, kita bisa mendedikasikan satu spot gitu, satu spot buat misalnya depan ruang keluarga, kita bisa spot di situ, atau misalnya di dalam kamar. Kalau saya di rumah, saya akhirnya mendedikasikan satu ruangan karena merasa tamu di rumah ini nggak banyak dan jarang sekali nginep, bahkan nggak ada yang nginep, kecuali mungkin orang tua saya yang nginep gitu di situ. Habis itu, adalah saya akhirnya maksimalkan satu ruangan itu buat bermontessori di rumah. Nah, jauhkan barang-barang berbahaya dari jangkauan anak, ciptakan suasana rumah yang positif, tentunya kita harus bisa selalu bahagia dengan anak, terus bukan rumah tangga itu pasti ada pertengkaran, pasti gitu kan. Tapi bagaimanapun kita berusaha untuk meminimalisir supaya anak tercipta bahwa hidup yang rumah bahagia itu bisa menimbulkan untuk perkembangan yang maksimal. Lalu bisa juga bacakan cerita untuk anak, order dan disiplin harus konsisten. Jadi misalnya anak biasa, kan kalau anak umur 6-12 itu masih banyak jam tidurnya ya. Biasa misalnya anak-anak tuh pasti, saya ngerasa dari mulai bayi sampai sekarang tuh kalau subuh pasti dia ada subuh dia bangun, lalu dia mulai alarm badannya untuk beribadah sama yang di atas gitu. Dia bangun, mungkin habis itu dia makan pagi jam 6, atau mungkin juga bisa menyusui jam berapa, itu juga harus secara konsisten. Lalu ajak berjalan-jalan di alam terbuka, itu bisa sekalian menyegarkan udara, mengenalkan anak dengan mungkin saat itu anak, jangan bilang anak nggak ngerti, kita kenalin aja gitu. Ya, kita nggak tahu pada diri anak sebenarnya apa. Lalu aktivitas yang cocok untuk membantu motorik ke anak. Misalnya umur 6 bulan nih, bisa aja kita pakai Dizzy Board, terus juga pakai, kalau misalnya mau bikin di rumah, jadi ada kayak semacam botol air mineral, kita lubangin ini botolnya, kita taruh pita-pita buat anak-anak tarik-tarik. Nah, itu juga udah bisa bermontessori. Next. Nah, sekarang untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Kita sudah bisa tuh pakai lemari yang kira-kira atau rak yang tingginya cuma misalnya 50 cm. Mungkin sekitar hampir pinggang anak ya, pinggang anak. Nah, di situ kita udah mulai nih letakkan pernampan gitu kan. Misalnya sortir warna juga bisa, tapi pakai misalnya bola yang plastik yang besar-besar gitu. Lalu ada mulai aktivitas practical life. Practical life ini karena kalau misalnya di umur 3 tahun kita buang kepada sendok. Anak-anak di umur 1 sampai 3 tahun ini bisa aja pakai tangannya gitu kan. Misalnya kita mengambil dari bola dari satu ember ke ember lainnya. Dia pakai itu sudah jadi sebagai aktivitas practical life. Lalu ada sensorial, kita bisa mulai satu demi satu area sensorial. Lalu ada preliterasi, jadi membacakan buku, menyanyi misalnya, lalu membacakan puisi, itu juga bisa. Permainan, mungkin hari ini anak-anak mungkin udah kayak mengenal figur ya. Bisa juga ajak ke kebun binatang, oh ini namanya jerapah itu seperti ini. Nah, selain itu tetap aja order dan disiplin tetap dilakukan. Ini kayaknya hampir setiap usia, order dan disiplin itu tetap diperlukan. Anak mulai menolong dirinya sendiri. Ini di sini anak jauh bisa mandiri dari sebelumnya. Jadi lagi-lagi batasi kita untuk membantu anak kalau anak itu sudah mandiri. Anak umur 1 tahun udah bisa apa sih sebenarnya? Atau anak umur 2 tahun sebenarnya bisa apa sih? Mungkin kita bisa merasakan lagi anak saya sampai mana batas kemandiriannya. Gitu. Lalu
ajak anak untuk playdet atau main di playground. Mungkin bisa bertemu dengan teman-temannya, atau beraktivitas motorik kasar di taman, dan lain sebagainya. Mungkin next. Nah, yang ini untuk usia 3-7 tahun. Ada banyak aktivitas Montessori kita dari praktis life ini atau kegiatan praktis hidup sehari-hari, ada mengendok, menuang, memindahkan, dan beberapa melipat, mewarnai, menggunting, bahkan memakai kaos kaki pun juga bisa. Jadi sesimpel itu sebenarnya kita bisa melakukan aktivitas praktis life. Bahkan kalau di rumah sebenarnya kita nggak harus kok menyediakan tray kecil yang kita pajang di di rak. Kalau dengan di rumah itu kita bisa langsung terjun ke dunia nyata. Dek, mama mau minum nih, mama bisa minta tolong nggak tuangkan air dari teko ke gelas gitu kan. Anak pasti akan senang, atau ambilkan air dari dispenser. Itu juga anak udah pasti senang. Lalu sensorial. Karena Montessori percaya bahwa indera-indera pada diri anak itu harus dikembangkan. Karena di periode sensitifnya, Montessori itu ada sensitif terhadap 5 indera. Jadi di sensorial ini anak difasilitasi bagaimana kita untuk memfasilitasi 5 indera agar perkembangannya maksimal. Ada knob finger, pink tower, broad stare, dan itu semua indera dari mata, telinga, hidung, mulut, juga tangan. Next. Nah, ini masih lagi di usia 3-7 tahun, bahasa. Kita tetap pakai preliterasi, dari mainan, terus cerita, perbanyak baca buku itu jauh lebih baik. Anak makin banyak kosakatanya, lalu anak juga selain itu juga bisa menyerap kata-kata baru, anak bisa mengetahui alur ceritanya. Kadang suka ini enggak, walaupun anak tuh baca buku dari misalnya dari gambarnya aja, dia bisa baca gitu alurnya. Sebenarnya anak tuh juga sudah belajar preliterasi. Lalu ada LMA. LM itu Large Movable Alphabet. Sebelumnya kita mengenal pakai sandpaper letter. Nah, habis itu juga anak selain itu juga bisa mungkin tadi yang saya sampaikan baca buku sendiri. Lalu ada di matematika, kita ada pada matematika mungkin misalnya itu, ayo lempar bola plastiknya ini satu yuk ke depan gitu. Dia akan gunting 1, 2 gitu dan lain sebagainya. Itu bisa. Dan sebenarnya primat ini bisa kita kombinasikan dengan motorik kasar. Karena biasa anak-anak umur 3 tahun ini juga masih mempunyai sensitivitas movement. Lalu ada cultural. Itu ada zoologi, ada botani, ada geografi, ada history. Jadi kita bisa aja, misalnya datang nih kebun binatang tadi, jerapah, oh jerapah ini lehernya panjang, ternyata coraknya juga seperti ini gitu. Lalu misalnya ada monyet, oh monyet ini dari ini, itu juga bisa belajar. Ciri-cirinya ini, ternyata misalnya kalau kita datang peternakan, oh sapi ini yang menghasilkan susu adalah sapi betina, dan gitu lain kayak. Geografi, kita belajar tentang misalnya, oh ternyata bumi ini bulat, bentuknya seperti ini ya. Jauh airnya jauh lebih banyak dibandingkan daratannya. Itu dengan belajar dengan sejarah dan lain sebagainya. Next. Nah, kayaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, boleh disampaikan. Terima kasih.